Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ke-9 yang beranggotakan saya, Sylvia Oktaviani, lalu teman saya ada Fitri Puspitasari, Marwa Aulia Istighfariana, dan Hana Badar Asy'ari. Ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Perkembangan Politik Islam di Asia Tenggara. Oke, yang pertama yaitu munculnya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan antara tahun 1380 sampai 1403 atau pada awal abad ke-15 Masehi oleh Raja Sailendra keturunan Palembang yang bernama Parameswara. Kerajaan ini cepat berkembang, bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari kerajaan Samudra Pasai yang kalah bersaing. Kedatangan Islam ke Malaka terjadi pada tahun 1414 Masehi, ketika Parameswara menganut Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di Malaka. Perkembangan Malaka yang sangat mengagumkan ini tidak terlepas dari peran Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Selain itu, Malaka juga sebagai pusat penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Malaka yang saat itu telah tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan baru yang menggantikan Sriwijaya. Malaka muncul sebagai pemegang kekuasaan terbesar di wilayah Semenanjung Melayu yang dapat disejajarkan dengan kerajaan besar seperti Siam atau sekarang bisa disebut Thailand. Oke, yang kedua yaitu Kerajaan Islam di Nusantara. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Islam tiba di Nusantara melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian, proses Islamisasi di Nusantara dilanjutkan oleh para dai yang mampu melahirkan komunitas-komunitas Muslim di berbagai daerah yang dengan itu mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sangat mempengaruhi proses Islamisasi di Nusantara. Puncak pengaruh Islam sangat mudah dibuktikan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Munculnya kerajaan Islam di Nusantara juga memberikan pengaruh dalam peradaban dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kerajaan Islam di Nusantara terdapat 5 pembagian wilayah, yaitu 1. Kerajaan Islam di Sumatera, 2. Kerajaan Islam di Jawa, 3. Kerajaan Islam di Kalimantan, 4. Kerajaan Islam di Sulawesi, 5. Kerajaan Islam di Maluku. Lalu yang pertama, Kerajaan Islam di Sumatera terdapat 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fitri Puspitasari. Kerajaan Islam di Sumatera yang pertama adalah Kerajaan Perlak, yang merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang merupakan kesultanan tertua di dunia yang berkuasa di sekitar wilayah Perlak, Aceh Timur. Kerajaan Perlak didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Hijriah yang dipimpin oleh Sultan Aladin Maulana Al-Aziz. Kemudian karena suatu perbedaan antara Syiah dan Sunni, maka kerajaan Perlak dibagi menjadi 2, yaitu Perlak Pesisir atau Syiah dan yang kedua Perlak Pedalaman atau Sunni. Kerajaan Islam yang kedua di Sumatera adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, tepatnya di kota Lok Sumawai, Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Suli
yang diberi gelar Sultan Malik As-Saleh. Dia memerintah pada tahun 1267 Masehi, kemudian meninggal pada tahun 6096 Hijriah atau bertepatan dengan 1297 Masehi. Dan masa pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dilanjutkan oleh Sultan Malik At-Thohir yang memerintah pada tahun 1524 Masehi. Pada masa Kerajaan Samudra Pasai, Islam mengalami kejayaan dan perluasan Islam di Nusantara semakin berkembang. Para peneliti juga mengatakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama kali di Nusantara yang terbentuk karena proses Islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1496 Masehi atau pada abad ke-15. Pendiri dari Kerajaan Aceh Darussalam adalah Ali Muhayyad Shah. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam melakukan penyerangan terhadap Portugis di Selat Malaka. Penyerangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Akan tetapi penyerangan tersebut mengalami kegagalan dan menyebabkan Kerajaan Aceh Darussalam mengalami keruntuhan. Selain tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Aceh Darussalam mengalami keruntuhan. Di antaranya, semakin menguatnya kekuasaan Belanda terhadap Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke tangan Belanda, dan juga perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta Kesultanan Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian Kerajaan Islam di Jawa, di mana terbagi menjadi 5 kerajaan, di antaranya Kerajaan Demak, Kerajaan Panjang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, dan yang terakhir Kerajaan Banten. Kerajaan Islam di Jawa yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan kerajaan terbesar di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit, kemudian muncul sebagai kekuatan baru, mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, dan pada pemerintahan beliau, Kerajaan Demak mengalami masa keemasan, yaitu menjadi kerajaan maritim yang kuat. Kerajaan Pajang. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman. Sebelumnya, kerajaan Islam selalu berada di daerah pesisir, karena Islam datang melalui para pedagang dari Asia Barat yang berlabuh di pesisir. Sultan pertama Pajang adalah Mas Krebet. Ia berasal dari Pangging, desa di lereng Gunung Merapi sebelah tenggara. Mas Krebet memiliki nama lain yakni Jaka Tingkir. Tingkir adalah nama tempat Mas Krebet dibesarkan. Oleh Raja Demak ketiga, Jaka Tingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang. Sebagai Raja Pajang, Jaka Tingkir bergelar Sultan Adiwijaya pada tahun 1568 sampai 1582. Gelar itu disahkan oleh Sunan Giri dan segera mendapat pengakuan dari para adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai langkah pertama peneguhan kekuasaan, Adiwijaya memerintahkan agar semua benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Setelah itu, ia menjadi salah satu raja yang paling berpengaruh di Jawa. Kesultanan Pajang adalah kesultanan Islam yang menggantungkan kehidupannya pada budaya agraris. Karena secara geografis, Pajang jauh terletak di pedalaman Jawa. Pengaruh agama Islam yang kuat di pesisir, menjalar, dan tersebar di daerah pedalaman. Pada masa pemerintahan Sultan Adiwijaya, Pajang berusaha mengembangkan kesusastraan dan kesenian Islam. Kerajaan Mataram. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Semeninggalnya, ia digantikan oleh putranya bernama Seda Ingkrapyak yang memerintah sampai tahun 1613 Masehi.
Sedaing Krapyak digantikan oleh putranya Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Sultan Agung telah mempersatukan Jawa Timur dengan Mataram serta daerah-daerah lainnya. Sejak tahun 1630 Masehi, mencurahkan perhatiannya untuk membangun negara, seperti menggalakkan pertanian, perdagangan dengan luar negeri, dan sebagainya. Bahkan pada zaman Sultan Agung, juga kebudayaan, kesenian, dan kesusastraan sangat maju. Pada masa kerajaan Sultan Agung, inilah kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Namun, karena terjadinya beberapa pemberontakan sepeninggalnya Sultan Agung, maka kerajaan Mataram mengalami keruntuhan. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia kemudian diyakini sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, serta menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Kawali Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya, calon kuat penggantinya adalah Pangeran Dipati Karbon, putra Pangeran Paserean, cucu Syarif Hidayatullah. Namun, Pangeran Adipati Karbon meninggal lebih dahulu pada tahun 1565. Fathahillah kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Setelah wafat, Fathahillah digantikan berturut-urut oleh Pangeran Dipati Ratu, Pangeran Dipati Anem Karbon, dan Pangeran Girilaya. Panembahan Girilaya memiliki 3 putra, yaitu Pangeran Murtawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Pada penobatan ketiganya di tahun 1677, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3. Ketiga bagian itu dipimpin oleh 3 anak panembahan Girilaya, yakni Pangeran Martawijaya atau Sultan Keraton Kesepuhan dengan gelar Sepuh Abi Makarimi Muhammad Samsudin pada tahun 1677 sampai 1703. Yang kedua yaitu Pangeran Kartawijaya atau Sultan Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin tahun 1677 sampai 1723, dan yang terakhir Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Nopati pada tahun 1677 sampai 1713. Kerajaan Banten. Raja Banten pertama, Sultan Hasanuddin, mangkat pada tahun 1570 dan digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf memperluas daerah kekuasaannya ke pedalaman. Pada tahun 1579 Masehi, kekuasaan kerajaan Pajajaran dapat ditaklukkan. Ibu kotanya direbut dan rajanya tewas dalam pertempuran. Sejak saat itu, tamatlah kerajaan Hindu di Jawa Barat. Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena menghasilkan lada dan pala yang banyak. Pedagang Cina, India, Gujarat, Persia, dan Arab banyak yang datang berlabuh di Banten. Kehidupan sosial masyarakat Banten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam. Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan, tetapi meluas hingga ke pedalaman. Masa pemerintahan Maulana Muhammad berlangsung tahun 1580 sampai 1596. Kemudian digantikan oleh Abdul Mufakir yang masih kanak-kanak didampingi oleh Pangeran Rana Menggala. Setelah Pangeran Rana Menggala wafat, Banten mengalami kemunduran. Kesultanan Banten mulai bangkit kembali setelah dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1680. Cita-cita Sultan Ageng Tirtayasa adalah mempersatukan wilayah Pasundan di bawah kekuasaan Banten dan memajukan agama Islam. Untuk memajukan agama Islam, Sultan bekerja sama dengan ulama-ulama tasawuf yang mumpuni. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Menetapnya Syekh di Kesultanan Banten menyebabkan Banten berkembang menjadi salah satu pusat pengajaran tarekat, Khawatiyah, dan Rifaiyah. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, pelabuhan Banten mampu berkembang menjadi pelabuhan ekspor internasional. Dari pelabuhan Banten, banyak komoditi dagang yang diekspor ke Persia, India, Arab, Manila, Tiongkok, dan Jepang. Di sektor pertanian, beliau membuka ladang-ladang baru, perluasan sawah, dan perbaikan pengairan.
Selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu Kerajaan Banjar. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak, Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar. Dengan raja pertamanya Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Setelah raja pertama naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batanglah, Sukaciana, dan Sambangan. Perkembangan yang sangat menggembirakan pada tahun 1710 Masehi, di zaman kerajaan Islam Banjar ke-7 di bawah pemerintahan Sultan Tahmilillah, telah lahir seorang ulama terkenal, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Kalampayan, Martapura. Beliau membawa sinar yang lebih terang dalam syiar Islam di Kalimantan dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat di wilayah itu, sehingga beliau terkenal sebagai mufti besar Kerajaan Banjar. Selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama yaitu Kerajaan Goa dan Talo, dan yang kedua Kerajaan Bone. Yang pertama adalah Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa sebagai kekuatan politik terbesar di Sulawesi Selatan, bahkan sebagai pemegang hegemoni di kawasan Indonesia Timur. Pada zaman kekuasaan Raja Goa ke-9, tercapai banyak kemajuan dalam lapangan politik, ekonomi, dan kekuatan peperangan, termasuk pendirian benteng-benteng pertahanan di pantai Makassar. Raja Goa IX juga berhasil menyatukan kerajaan Goa dan Talo dengan ikrar bersama bahwa Raja Talo menjadi Perdana Menteri Kerajaan Goa. Keduanya digabung menjadi kerajaan kembar. Kerajaan kembar ini kemudian lazim disebut dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa semakin mengembangkan dunia kemaritimannya. Hal ini sebagai strategi untuk lebih mengembangkan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Jazirah Sulawesi ini. Kebijakan maritim Kerajaan Goa dijalankan bersamaan dengan berlanjutnya berbagai upaya untuk menguasai seluruh Sulawesi Selatan yang berlangsung antara 1570 dan 1591. Selanjutnya adalah Kerajaan Bone. Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan besar yang saling berbuat kekuasaan dengan rival utamanya adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Bone semakin menguatkan kedudukannya pada masa raja berikutnya, Laten Riware Bongkangi. Pada masa ini pecah perang dengan Kerajaan Goa. Perang yang berlangsung selama kurang lebih 7 tahun ini diakhiri dengan perjanjian Salepa. Kerajaan Bone yang mula berdirinya pada abad 14 sampai abad 16 telah menunjukkan dirinya sebagai kerajaan yang cenderung memperluas dan mempermantap kekuasaannya. Kini, memasuki dekade awal abad 17, posisi dan keadaan tersebut berbalik, mengalami perubahan drastis. Dari kerajaan merdeka, berdaulat dan patron bagi sebagian kerajaan lain, kini berdalih menjadi kerajaan yang terjajah, bahkan menjadi budak bagi kerajaan terbesar di Jazirah Sulawesi, yakni Kerajaan Goa. Kemenangan Goa atas Bone menjadikan Goa sebagai satu-satunya penguasa terkuat di Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Yang pertama adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Gapi atau yang kemudian dengan dikenal sebagai Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masur Malamo pada 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Diperkirakan sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam, mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Pengganti kolonel marhum adalah putranya, Zainal Abidin. Beberapa langkah yang diambil oleh Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar kolano dan menggantinya dengan sultan.
Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, syariat Islam diberlakukan, membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkah ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana beliau dikenal dengan Sultan Bolawa atau Sultan Cengkih. Selanjutnya adalah Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuasaan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas 1494, Tidore menjadi salah satu kerajaan yang paling independen di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Syarifuddin yang memerintah pada tahun 1657 sampai 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.